Haleluya. Sekali lagi mari kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Di saat ini kami akan mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Bapa kami. Allah yang begitu setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala pujian, Haleluya. Terima kasih Yesus. segala hormat hanya bagi-Mu. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Yes, kami mengagungkan Engkau di sana. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tata berkuasa mulia. Oh, segala bangsa datang menyembah. Haleluya, 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 kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, Engkau kudus dan mulia nama. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kami sembah Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau yang layak terima segala pujian. Pengagungan kami hanya kepada-Mu Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih.
hamba-hambamu kamu kami atas segala perbuatanmu yang begitu luar biasa. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, untuk kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Amin. Engkau Allah, Engkau layak dipuji, lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah, Engkau layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengan kasih Kristus saya minta Bapak Pendeta Franky Hadi berdoa untuk membuka ibadah kita di saat siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kau yang kami kagumi, Kau yang kami hormati. Dan di tempat ini Kaulah yang kami sembah dan kami muliakan. Kami percaya kami ada di tempat ini atas kasih dan seizin kuasa Allah, sehingga kami boleh bersama-sama tiba di tempat ini. Dan kami akan ada dalam hadirat kuasa Tuhan. Oleh sebab itu dipersilakan kuasa Roh Kudus yang berkarya di tempat ini, dalam ibadah pembukaan kami, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Ibadah pembukaan kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Semua yang terlibat Engkau pakai mereka dengan pengurapan khusus. Kami yang siap memuji dan menyembah, memuliakan Engkau dalam ibadah pembukaan ini. Tuhan hadir bersama dengan kami, sehingga kemuliaan Allah akan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus berkarya. Terima kasih Bapa. Dan ibadah pembukaan ini kami letakkan ke dalam tangan Allah. Kiranya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di bawah perantaraan Roh Kudus yang siap memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang begitu meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Lihat kiri samping Bapak Ibu Saudara dan katakan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yeay. Terima kasih. Kami lakukan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekarang dah waktunya kami berdiri, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemuda, mari kita semua umat pilihan, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya. Yes, kami berdiri bagi GKPI, berdiri bagi bangsa ini. Mari umat pemenang. Yes, bukan bangkit, nyatakan bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut, semua lidah mengaku bahwa Yesus
butuh, mari biarlah api Kristusnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi sekarang. Ku berdiri bagi bangsa, mari umat kemenangan, bukan bangkit, haleluya. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran sampai setiap lutut semua lidah bahwa Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Sampai setiap lutut semua lidah bahwa siapa? Yesus Kristus dialah Tuhan segala raja. Sampai setiap lutut berseru amin. Yesus Kristus haleluya. Yes. Dialah bukan bagi, nyatakan kemuliaannya, nyatakan sampai setiap lutut semua lidah amin. Bawa nama siapa? Dialah Tuhan segala raja, dialah raja, dialah raja, dialah Tuhan, dialah raja. Yes, haleluya, haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit Yes, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit api tercurah. Mari kita beritakan bahwa Yesuslah Raja kita, segala raja. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita katakan, dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang. Mari kita dengarkanlah suara, yes, memanggil gereja Tuhan. Sama-sama kita angkat, mengangkat, bersiap maju, janganlah Yesus. Gunakan semua perlengkapan senjata Allah, yes, dalam kuasa. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah, amin, penuhi kami. Mari bangkit, api tercurah. Mari kita beritakan bahwa Yesus, yes, segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil dari seluruh penjuru bumi.
penjuru datang datang untuk menyembah. dengar. Dengarkanlah suara kami, Amin. Memanggil semua gereja Tuhan, gereja Tuhan bersatu ini. mengangkat tinggi. Mari kita bersiap. Jangan lengah. Ini waktunya. Mari gunakan. Gunakan semua senjata. Haleluya. Api, api kemuliaan, api tercurah, penuhi, oh, api tercurah, beritakan, bahwa Yesus terangkan api. kemuliaan. Mari semua kita tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Penuhi kami semua. Haleluya. Bangkit api Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus terangkan api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah. Beritakan. Semua hamba Tuhan menyanyi. Semua hamba Tuhan menyanyi. Tercurah. Amin. Mari bangkit. Lagi api. Amin. Ini kami yang hamba-hambamu. Bawa Yesus. Api tercurah. Yes. Penuhi kami semua. Bangkitlah gereja Tuhan. Amin. Tercurah. Beritakan bahwa Yesus segala raja, segala raja. Sama-sama kita katakan segala raja. Haleluya. Glory. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan dulu, kita akan siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di saat ini, mari kita semua siapkan hati kita untuk kita oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu mulia, jadikan ku berharga. Yes, terima kasih. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
biar kau tumbuhkan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku terima Yes, pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan kami berharga. Engkau tulus, Kau tulus menerima kami apa adanya, aku apa oh Jesus. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hati hamba. yang selalu Kau Biar Kau temukan di dalam kami, temukan di dalam selama ku hidup, kami mau tetap menyembah-Mu. Engkau begitu berarti. Oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan hati hamba yang selalu Engkau cari. Oh, selama ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti. Oh, yang terbaik ku persembahkan Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang
bukan Tuhan yang memandang hati hamba. Yang selalu kau cari Biar kau temukan di dalam Dan nyebut mari kita selama ku hidup. Sebab Engkau sangat damai hati. oh, terbaik yang ada padamu. Ku persembahkan Kepadamu Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. segala kemuliaan, hormat, pujian dan kuasa Terima kasih. kami persembahkan untuk Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yes. Di sore yang indah ini kami bersyukur atas anugerah dan kasih sayang Tuhan yang begitu besar, Amin. di mana pada hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membuka musyawarah GKPMI ke-19 di Kota Manado. Ya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar sehingga semua ini boleh berjalan dengan baik sampai saat ini. Sebelum kami masuk lebih jauh di dalam beberapa hari dalam musyawarah ini, kami akan dengar firman-Mu sebagai landasan bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di GKPMI di Indonesia ini ya Bapa di surga. Hamba-Mu yang berdiri di sini hanya manusia biasa, ada banyak keterbatasan dalam hidup ini. Tapi hamba percaya dalam kuat kuasa Roh Kudus-lah. Roh Kudus-lah yang memampukan hamba-Mu untuk menguraikan, membagikan isi hati Tuhan pada sore hari ini. Bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan, karena kami semua telah siap dengar firman-Mu. Bapak Ibu Saudara sudah siap dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Baik, puji nama Tuhan. Tidak berlambatan kita akan segera masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Tema yang diangkat di dalam musyawarah nasional ke-19 di Kota Manado ini dari GKPMI, bangkitlah menjadi teranglah. Di dalam firman Tuhan katanya begitu, bangkitlah menjadi teranglah. Itu tema yang diangkat. Saya percaya bahwa panitia dengan Badan Pengurus Pusat GKPMI, tema ini bukan diangkat begitu saja. Tapi tema ini diangkat karena ada maksud Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, buat gembala-gembala sidang, buat pendeta-pendeta yang ada di GKPMI. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau bicara tentang bangkit berarti ada kematian. Kalau bicara tentang bangun berarti tidur. Tapi tema musyawarah nasional pada hari ini bangkitlah. Mari kita lihat kenapa sampai Yesaya 60 ayat 1a dimulai dengan kata ini, bangkitlah. Di dalam Yesaya 59 kalau kita melihat, ini yang dilakukan oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah. Di dalam ayat yang kedua dari pasal 59 sampai ayat yang ke-12 berkata begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh.
orang yang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya, ia akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nanti terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nanti cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah tidak punya mata. Kami tersandung waktu tengah hari, di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Ayat yang ke-12, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kita lihat dosa Israel di Fatsal yang ke-59 ini. Sangat sedih, hati Tuhan disedihkan. Karena di sana ada kejahatan, ada kelaliman, ada dusta, ada kekerasan, ada dendam, ada iri hati. Tidak ada keadilan, tidak ada kejujuran. Itu sebabnya kita lihat Allah begitu murka kepada bangsa Israel. Tapi untunglah di dalam ayat yang ke-12 saudara lihat bahwa mereka sadar akan dosa mereka. Mereka menyadari akan kesalahan mereka. Itu sebabnya Yesaya 60 ayat 1 dimulai dengan kasih karunia dari Allah. Allah sayang bangsa Israel. Allah bilang, bangkitlah. Hari ini GKPMI di dalam musyawarah nasional ke-19 di kota Manado ini. Mari kita bangkit. Pertanyaannya, bangkit dari apa? Ini yang perlu kita jawab. Kita mengalami kematian yang mana sampai tema ini diangkat, bangkitlah, menjadi teranglah. Roh Kudus memberikan pengertian dan menyentuh hati saya waktu saya diminta untuk melayani firman dalam pembukaan musyawarah ini. Ada beberapa catatan penting yang saya catat di sini. GKPMI mengalami kematian dari kematian yang mana? Yang pertama, mati dari persekutuan dengan Tuhan. Perasaan saya kuat sekali waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara di ladang masing-masing keadaanmu bagaimana, pelayananmu bagaimana, tapi Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus bisa menggerakkan hati. Roh Kudus bisa memberitahukan itu keadaan saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kematian yang pertama yang dialami, yaitu kita mengalami persekutuan, kita punya persekutuan dengan Tuhan itu
dikurangi, kurang. Tidak duduk lagi di hadirat Tuhan di waktu pagi hari. Biasanya dulu kita pagi hari sebelum melakukan kegiatan aktivitas kita duduk menyembah Tuhan, menyenangkan hatinya. Amin. Tapi sekarang kita kurangi. Yang dulu kalau kita mau mempersiapkan khotbah minggu pagi, berdoa dan berpuasa, belajar firman, sekarang dikurangi. Kita sibuk dengan urusan pribadi daripada urusan Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan urusan pribadi. Sampai semua waktu untuk Tuhan itu terbuang percuma banyak sekali. Dan dalam periode ini saya lihat di status saja. Saya tidak masuk tapi saya lihat saya sedih sekali. Karena di status WA dari grup hamba-hamba Tuhan. Saudara tidak kasih masuk di situ hal-hal yang membangun, hal-hal yang menasihatkan, hal-hal yang menguatkan. Tapi lihat, saya tidak usah bicara itu, saudara tahu sendiri. Itu menyedihkan. Menyedihkan hati Tuhan. Saya catat perkataan dari seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dia katakan begini, ada dua. Yang pertama dia katakan begini, jika sebagai pemimpin, kalau bicara tentang pemimpin kita di GKPMI itu pusat, daerah, wilayah, gembala-gembala, pemimpin. Dan seluruh jemaat, suami jadi pemimpin. Jika sebagai pemimpin kita sudah kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan, namun harus terus melayani karena tuntutan profesi, menjalankan aktivitasnya tanpa mencintai Tuhan dengan kasih mula-mula, maka sudah pasti akan melahirkan jemaat yang juga hambar dan tidak mencintai kebenaran. Kalau ada seorang pemimpin di GKPMI, apakah pusat, daerah, wilayah, gembala-gembala, yang tidak lagi merasa haus dan lapar akan Tuhan, engkau terhilang. Engkau mengalami kehancuran. Engkau mengalami kematian di dalam kehidupan rohanimu, di dalam kematian di dalam pelayananmu. Itu sebab yang kedua, perkataannya begini, para pemimpin harus memiliki telinga yang terbuka untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kalau saudara setuju bilang amin. Pemimpin harus buka telinga ini. Jangan tuli. Buka telinga, dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau saudara lakukan dalam pelayananmu. Jangan dari pagi HP, habis makan HP, ada tamu datang lihat HP, tamu pulang lihat HP, habis makan siang lihat HP, tidur siang sebelum tidur lihat HP, bangun tidur lihat HP, HP, sampai tengah malam bangun lihat HP, bangun pagi lihat HP. Waktu untuk Tuhan dibuang banyak sekali. Itu yang saya katakan, perasaan saya hari ini sampai saya catat di sini, kita mengalami kematian dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam periode yang akan datang ini, pemimpin-pemimpin engkau jangan lakukan itu lagi. Bangkit! Bangkit! Bangkit bagi Tuhan. Dulu saja, waktu organisasi ini pertama kali berdiri, saya masih ada dengan dapat itu yang membuka organisasi ini di Ternate, Bapak Pendeta William Arnold Parson, suami istri, mereka dua adalah orang yang luar biasa. Saya perhatikan,
Mama Parson itu tiap hari doa puasa. Jadi kalau ada pendeta-pendeta di sini doa puasa itu bikin buang-buang waktu saja. Mau terbuang waktu bagaimana? Doa puasa habis berdoa, nonton televisi. Doa puasa itu berdoa. Baca firman. Duduk di dalam gereja berdoa, bukan habis berdoa pergi berjalan. Saudara mau dapat apa dari doa puasa semacam itu? Sampai satu hari kesempatan saya tanya sama Mama Parson. Saya waktu itu umur baru 12 tahun. Saya ada di Ternate. Saya bilang, Mama, kenapa Mama tidak makan baru Papa makan sendiri? Dia bilang, Mama harus doa puasa. Dan tiap hari Mama harus doa puasa. Saya tanya, untuk apa Mama doa puasa? Saya tidak tahu. Mama berdoa puasa untuk pendeta-pendeta di ladang Tuhan. Mama doa puasa untuk gereja ini. Supaya gereja ini boleh berkembang dan maju. Jadi dasar gereja ini dibuka itu atas ini. Doa dan puasa. Karena doa dan puasa ada mujizat. Doa dan puasa ada mujizat. Baru yang paling utama, itu yang pertama. Yang paling utama gereja ini dibuka atas kuasa Roh Kudus. Papa Parson di Ambon waktu dia tidak tahu buka mulai dari mana. 1 bulan dia berdoa berpuasa. Dan Tuhan kasih penglihatan dalam doa puasanya. Penglihatan bukan mimpi. Peta, kemudian ada 2 pulau di pinggir dan ada api yang menyala di satu pulau. Sesudah dia doa, dia tanya, dia minta coba kasih tunjuk atlas atau peta. Mereka kasih tunjuk peta Maluku. Dan dia bilang, oh ini tadi yang Tuhan kasih tunjuk. Maluku Utara, Halmahera, ada 2 pulau di pinggir, Ternate dan Tidore. Yang menyala itu Ternate. Api itu bicara tentang kuasa Roh Kudus. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian. PJG 100 tahun waktu kami hadir di Amerika Serikat. Pendeta yang paling tua bawa obor. 4 generasi. 1 generasi 25 tahun. Dan akhirnya dia menyerahkan obor itu ke pendeta yang sangat muda. Keturang semua berteriak, api Pentakosta tidak boleh mati. Api Pentakosta harus tetap hidup. Mari bangkitkan. Bangkitlah. Bangkitlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Di periode yang akan datang ini kalau engkau bangkit dari kematian yang seperti saya jelaskan hari ini. Organisasi ini bukan cuma maju. Tapi organisasi bisa membantu dan memberkati organisasi yang lain. Tapi itu tergantung kepada pemimpin. Itu sebabnya agenda yang paling utama dalam musyawarah ini adalah memilih badan pengurus pusat. Saya sudah bilang yang baku kampanye. Kalau pilkada ini baku kampanye sudah. Tapi kalau pilih di gereja jangan. Karena kalau kampanye itu yang saudara tawarkan itu maumu, keinginanmu, kehendakmu, bukan kehendak yang maha kuasa. Jadi hari ini ada berapa calon itu kalau Tuhan sudah bicara, yang itu sudah. Biar ada yang bilang, yang itu, yang lain bukan itu. Ini, tapi Tuhan sudah taruh di hati, yang itu sudah. Amin. Sebab kalau kita dengar orang, itu orang pun mau. Tapi kalau dengar Tuhan tuh Tuhan pun mau.
punya mau, organisasi ini berkembang luar biasa. Tapi kalau manusia punya mau, saya jamin periode yang akan datang ini hancur belur. Saya tidak bernubuat, tapi saya bicara karena waktu saya diminta untuk mempersiapkan khotbah ini, saya berdoa dan berpuasa. Saya tidak bilang, "Ayo nanti kita khotbah nanti sudah dekat-dekat baru belajar." Tidak. Saya berdoa, saya berpuasa, dan saya minta Tuhan apa yang saya harus sampaikan hari ini. Dan ini yang saya sampaikan karena Tuhan bicara melalui rohnya kepada saya. Saya sangat mengasihi organisasi ini. Dan saya percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi organisasi ini. Mari kita semua mengasihi organisasi ini. Itu sebabnya kalau engkau mengasihi organisasi ini, buang semua keinginanmu. Buang semua kemauan manusiamu. Mari ambil keinginan Tuhan. Buka telingamu. Dengar suara Tuhan. Itu yang pertama. Sebenarnya saya mau khotbah sampai 1 jam, tapi ini waktu terbatas. Saya masuk yang kedua, 2 bagian saja. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kita mengalami kematian dari yang mana? Yang kedua kita mengalami kematian dari mengelola keuangan dalam organisasi ini. Kenapa saya tulis begitu? Karena periode ini bendahara umum tiap bulan kasih pengumuman. Yang belum bayar perpuluhan bayar. Yang belum bayar perpuluhan bayar. Terus begitu. Saya termasuk di grup. Cuma saya pantau terus. Kamai. Mengalami kematian dari mengelola keuangan. Saya mau katakan sistem yang orang pakai ini, sistem keuangan yang orang pakai sekarang itu bagus sekali. Kalau ada yang mau robah itu kasihan, coba robah. Yang ini saja orang belum bisa. Kau mau robah yang lain lagi, bikin yang baru. Ada yang bilang nanti BPP kasih makan, kasih gaji pendeta-pendeta. Yang 7 orang saja di BPP kasih gaji juga setengah mati. Kau mau kasih gaji yang 200-300 orang ini. Sumbernya cuma itu. Itu saudara ambil tanggung jawab gembala sidang. Gembala sidang itu, jemaat maksudnya, jemaat di perintisan itu cuma 1 keluarga, 2 keluarga, tapi pendeta yang melayani perintisan itu berdoa sampai menangis-menangis. Semua gereja yang besar sekarang mulai dari perintisan. Dan yang kasih makan pendeta itu jemaat. Kasih makan, kasih minum, kasih pakai, kasih dorang bangun dopi rumah, kasih sekolah anak-anak, itu jemaat. Kalau sekarang bilang BPP mau ambil alih, mau kasih gaji pendeta-pendeta. Saya pusing 7 keliling hampir jatuh. Jadi kalau saya sistem ini paling bagus sudah. Di periode saya yang masalahnya perpuluhan kas jemaat itu. Di periode saya cuma ada 30 jemaat yang kirim langsung perpuluhannya ke pusat. Bendung juga melaporkan baru-baru saya ikut rapat sama masih 30. Ada 194 jemaat lokal di GKP ini. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perpuluhan kas jemaat itu kirim langsung ke pusat. Tidak boleh ditahan di wilayah di daerah, kirim langsung ke pusat. Saudara tidak boleh tahan di sana, tidak boleh pakai di sana, kirim ke pusat. Kalau saya rata-ratakan saja 500.000 per jemaat per bulan,
itu jumlah 1 bulan masuk di pusat itu 97.500.000. Itu baru 500.000 saja. Tapi jemaat-jemaat yang lain ada yang 7 juta, ada yang 10 juta per puluhan kas jemaat. Tidak kaya organisasi ini, kaya. Jadi sistemnya itu so bagus, yang kelolanya yang salah. Pendeta-pendeta, gembala-gembala, bapak-bapak pendeta, ibu-ibu pendeta, perpuluhan tuh jangan dapat togor terus tiap bulan. Apa itu? Pendeta-pendeta kok tertanggung jawab. Mesti BPP lagi togor setiap bulan. Bayar perpuluhan. Lah pendeta-pendeta, gembala-gembala, tiap bulan tak usah komando lagi. Bayar sudah. Ini mesti pakai 6 bulan tara bayar perpuluhan. 8 bulan tara bayar perpuluhan. Baru mengamu lagi. Marah lagi. Ya kasih tahu begitu supaya orang tahu. Tara pernah bayar perpuluhan. Ada amin? Jadi periode yang baru ini mari tom bangkit. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Kalau engkau bangkit dari itu, saya yakin bahwa organisasi ini akan berkembang luar biasa. Pada periode yang akan datang ini. Selain dari doa dan puasa dan Roh Kudus itu menjadi landasan utama berdirinya organisasi ini. Yang memimpin organisasi ini yang pertama harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mau tidak mau harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Takut akan Allah. Hidup rendah hati. Dan berharap bersandar pada Tuhan. Bukan kepada manusia. Kalau engkau melihat organisasi ini berkembang, saya percaya tema yang diangkat ini tidak sembarangan. Saya waktu dapat tema ini dan saya mulai belajar, saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan kasih tahu saya mau bicara apa buat pendeta-pendeta yang luar biasa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu pendeta yang hadir hari ini, engkau adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Jadi mari jangan sampai kita tidak termasuk, tidak terhitung. Seperti subtema ini mewujudkan GKPMI yang inklusif. Mari kita wujudkan GKPMI ke depan ini. Itu terhitung, dia jangan sampai termasuk dalam hitungan. Terwujudkan ini GKPMI ini termasuk dalam hitungan. Diperhitungkan. Jangan sampai GKPMI itu apa? Oh, terada di sini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Jadi barangkali itu yang Tuhan taruh di hati saya hari ini. Bangkitlah, menjadi teranglah. Kalau engkau sudah bangkit, kalau engkau sudah rajin duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan setiap pagi. Engkau mempersiapkan firman-Mu dihotbahkan hari Minggu. Engkau berdoa, berpuasa dan belajar firman. Yang engkau sampaikan itu adalah isi hati Tuhan. Bukan isi hatimu. Saya tidak melarang saudara mengkopi khotbah dari pendeta-pendeta yang terkenal. Tapi itu pendapat mereka dengan Tuhan. Engkau harus mencari pendapatmu sendiri dengan Tuhan. Belajar firman. Belajar firman. Jangan ciplak sana ciplak sini. Hebat, tapi itu orang punya. Belajar dari diri sendiri. Saudara dapat dari Tuhan sendiri.
Jangan ambil orang punya baru saudara khotbahkan. Kalau saudara berdoa, berpuasa sungguh-sungguh, Tuhan akan taruh kebenaran dalam pikiranmu, dalam hatimu, untuk disampaikan kepada jemaat. Sehingga waktu kita berkhotbah, jemaat terkagum-kagum. Mungkin kita baru mulai pembukaan, jemaat sudah dipenuhi dengan kuasa. Kenapa? Karena ada urapan. Tapi yang saya lihat banyak terjadi stagnasi, badian ditampa. Yang penting hari Minggu ada ibadah. Mau apakah, mau sanangkah, mau bersuka cita, yang penting hari Minggu ada ibadah. Astaga. Kalau melayani Tuhan, so begitu lebih baik berhenti jadi hamba Tuhan. Berhenti jadi gembala. Pulang di kampung, kau naik kalapa. Ada coklat. Cengke, bajual. Baru ini yang terakhir. Kenapa kita mengalami kematian dalam hal mengelola keuangan? Ada banyak hamba Tuhan. Tidak semua, tapi banyak. Yang tidak jujur dalam membayar perpuluhan. Karena saya pernah jadi ketua. Saya periksa semua pemasukan. Yang masuk di sana itu cuma hasil pelayanan di mimbar. Tapi yang ada kopra 1 ton turun. Ada yang piara sapi, piara kambing, piara ayam, piara bebek, piara anjing, piara kucing, piara tikus di rumah banyak sekali. Jual ke sana DP perpuluhan, kasih masuk di mana? Saudara makan? Kalau saudara makan itu, saudara dikutuk. Demikian firman Tuhan sore ini. Tuhan memberkati. Hidupku menggenapi firman dan mari kita berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Mari semua bangkit berdiri. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Pendeta Ton Cipera, mari berdoa buat firman yang kita sudah dengar pada saat ini. Dan karya-Mu ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Bersama di dalam jadi bukti kebesaran hidupku. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap pelayananku. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu.
menggenapi firman-Mu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Engkau besar bagi kami. Sungguh indah berjalan bersama-Mu. Biarlah Roh-Mu membangkitkan dalam hidup kami pembenaran yang penuh dengan iman. Tuhan, kami panggil Engkau, berkati firman-Mu bagi kami, sebab firman-Mu diilhamkan oleh-Mu sendiri, bermanfaat untuk mendidik kami, menegur kesalahan kami, memimpin kami kepada kebenaran. Tuhan, berkati firman-Mu, setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerimanya. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami. Kami pulang, kami membawa pesan-pesan ilahi daripada Tuhan sendiri dalam hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati Pendeta Padoma yang telah menjadi penyambung lidah Allah di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan siap untuk memberikan persembahan di saat sore hari ini. Mari siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamaku, siapa jadi lawanku? Engkau perisai hidup, ku berdiri dengan iman. Adalah Yesus Tuhan, Kau memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, berpujilah Kau Raja segala raja. Bagi hamba-hamba Kau yang sudah memberikan persembahan, saya undang semua untuk berdiri. Kuasa Raja Menaklukkan musuh, ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila
bersambaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami puji di tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau, Engkau perisai, kami berdiri. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus manis, Sio sungguh manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis, oh Yesus manis. Yesus manis, oh Sio sungguh manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa, mau bilang apa lain, Yesus manis, Yesus manis. Yesus manis, oh Sio sungguh manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa lain, Yesus manis, Yesus manis, Yesus manis, Sio sungguh manis, Sio sungguh manis lawangnya. biar orang mau bilang apa, Biar orang mau bilang apa lain. Katakan Yesus manis, Yesus manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa, biar orang
mau bilang apa lagi? Yesus manis lawange. Haleluya. Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini. Ibadah yang sangat mengandung janji bagi kehidupan pribadi, tubuh, jiwa, dan roh kami. Tetapi juga bagi organisasi kami Tuhan. Kami percaya sore hari ini, bahkan beberapa hari ke depan, menjadi hari penentu buat organisasi kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Pikiran kami tidak lebih tinggi dari pikiran-Mu ya Tuhan. Hati kami tidak sepeka hati-Mu ya Tuhan. Bahkan langkah kami belum sejauh langkah kaki Yesus. Sebab itu kami minta kepekaan roh-Mu atas kehidupan kami. Organisasi ini milik-Mu ya Tuhan. Pimpin langkah kami. Kami percaya, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara Tuhan. Opening ceremony pembukaan Munas ke-19 di kota Manado ini. Kami percaya semua yang hadir mempunyai hati hamba. Kami percaya kami telah dengar firman Tuhan dan kami diubah. Ada multiplikasi firman dalam kehidupan kami. Tuntun sertai kami dari sepanjang pembukaan sampai selesainya acara ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap tutup ibadah pembukaan di sore hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Semua yang cinta Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati. Haleluya, puji nama Tuhan, ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dalam waktu 5-10 menit ke depan kita akan mengadakan persiapan untuk acara pembukaan. Untuk itu saya akan minta beberapa undangan, tamu undangan yang mewakili, yang ada, yang datang untuk menghadiri pembukaan kita, untuk mengambil bagian tempat di depan dan baris yang kedua. Oleh sebab itu, saya mohon untuk yang bagian tengah ini, untuk baris kedua bisa dikosongkan. Iya. Nanti untuk kursi yang di depan yang bagian tengah itu akan yang duduk di situ adalah dirjen dan beberapa tamu penting yang lainnya. Jadi kita akan mengisi untuk tamu undangan yang mewakili organisasi gereja, itu akan duduk di depan. Nanti saya akan panggil yang mewakili dari BKSAUA. Ada yang hadir pada saat ini. Karena tadi ada beberapa undangan karena tempat sudah terisi di depan, ada yang duduk di belakang. Ada? Ya. Iya. Iya.
Kemudian sekali lagi yang mewakili BKSAUA. Iya, baik. Mari kami mengundang untuk duduk di depan. Silakan panitia yang tahu bisa langsung mengarahkan tempat duduknya. Yang kedua yang mewakili dari FKUB